Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi yang berbahagia, yang Pak Guru hormati, Pak Guru ucapkan selamat berjumpa, selamat bergabung, selamat menjadi siswa-siswi MTSN 1 Mataram di tahun ajaran 2020-2021 ini. Begitu banyak siswa-siswi atau calon siswa-siswi dari berbagai tempat yang berminat masuk mendaftar di MTSN 1 Mataram. Tetapi karena daya tampung yang terbatas, jadi kalian wajib bersyukur. Di antara sekian ribu pendaftar itu, kalian berhasil, kalian bisa masuk di MTSN 1 Mataram. Ungkapan syukur itu tidak hanya cukup di lisan saja dengan kata alhamdulillah, tapi lebih dari itu, kalian harus bersyukur dengan cara betul-betul belajar di MTSN 1 Mataram ini dengan serius belajar, kemudian mengikuti seluruh tata tertib yang berlaku di MTSN 1 Mataram. Ketika matsama kemarin, kalian sudah dijelaskan oleh panitia bagaimana tata tertib di MTSN 1 Mataram. Tata tertib dalam di MTSN 1 Mataram itu menggunakan poin. Apabila kalian melanggar akan mendapat poin. Sehingga poin-poin itu dikumpulkan, kalau sudah mencapai 80 ke atas maka ada pemanggilan orang tua. Kalau sudah sampai 90 poin kalian, maka kalian akan dikeluarkan dari MTSN 1 Mataram. Jadi bersyukur kita kalian menjadi siswa MTS itu dengan harus belajar bersungguh-sungguh. Semua pelajaran kita harus bersungguh-sungguh tanpa membedakan pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Semua kalian belajar dengan baik. Sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru perkenalan dulu. Nama Pak Guru Muhammad Rifai. Ada gelar di belakangnya SAG. Ada yang tahu SAG itu apa? SAG itu saya anak gagah. Oh enggak. SAG itu sarjana agama. Jadi pelajaran yang Pak Guru akan ajarkan kepada kalian atau materi atau mata pelajaran yang Pak Guru pegang adalah mata pelajaran fikih. Jadi selama kalian di kelas 7, nanti yang akan mengajarkan fikih itu adalah Pak Guru. Materi fikih kita untuk kelas 7 ini ada beberapa bab yang terbagi di semester 1 dan di semester 2. Untuk semester 1 ini kita akan mempelajari pertama bab Thaharah. Sebelum Pak Guru melanjutkan bab Thaharah, Pak Guru akan sampaikan, tadi ada yang terlupa, Pak Guru akan sampaikan KKM untuk mata pelajaran fikih. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Minimal nilai yang kalian harus kejar. Kalau kurang dari nilai itu, maka kalian tidak tuntas dalam pembelajaran. Berapa KKM-nya untuk fikih? KKM untuk fikih itu 85. Nilai yang cukup tinggi, yang harus kalian kejar, yang harus kalian raih. Tidak boleh di bawah itu. Apabila di bawah 85, maka kalian tidak tuntas. 3 pelajaran kalian tidak tuntas, maka kalian bisa tidak naik kelas. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Lebih-lebih di madrasah, di MTS, kalian belajarnya mata pelajaran yang kalian pelajari itu akan lebih banyak, berbeda dengan saat kalian di SD. Jadi ada tambahan beberapa pelajaran. Lebih-lebih kalau di madrasah ada 5 pelajaran tambahannya.
yang kalau kalian di SD hanya pendidikan agama, tetapi ketika di madrasah pendidikan agama itu dipecah menjadi beberapa bagian. Ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada SKI, kemudian ada akidah akhlak, kemudian ada bahasa Arab juga, walaupun bahasa Arab itu masuk dalam rumpun bahasa. Jadi Pak Guru, kita kembali ke materi. Yang pertama itu adalah bab toharoh. Toharoh di sini kita akan membahas tentang bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas dan najis. Jadi kita akan pelajari mana yang termasuk hadas, kemudian mana yang termasuk najis. Itu akan kita pelajari. Kemudian di situ ada bermacam-macam air. Air apa saja yang boleh kita pergunakan untuk bersuci. Karena tidak semua air bisa kita pergunakan untuk bersuci. Berbeda bersuci dengan membersihkan diri. Kalau membersihkan diri seperti kita cuci tangan, kemudian dan lain-lain itu untuk membersihkan diri, berbeda dengan bersuci. Karena bersuci itu ada niatnya, kemudian ada tata caranya yang dituntun dalam agama Islam. Jadi toharoh itu bersuci dari hadas dan najis. Kita akan bahas mana yang termasuk hadas, hadas kecil, hadas besar, kemudian mana yang termasuk najis. Najis kecil, najis sedang, dan najis besar. Dan bagaimana cara mensucikan najis itu. Nanti kita akan pelajari dalam bab toharoh. Kemudian nanti bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara mandi wajib, bagaimana tata cara tayamum. Jadi seperti kalian di SD, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Untuk nilai pengetahuan, itu seperti biasa kita akan ada tugas-tugas, kemudian kita akan ada ulangan harian, kemudian ada ulangan tengah semester, kemudian ada ulangan semester atau akhir semester. Jadi kemudian selain itu ada prakteknya. Kalau di toharoh, insya Allah kita akan praktek tata cara berwudu. Bagaimana tata cara kita berwudu? Jadi insya Allah kalian satu-satu akan Pak Guru nilai tata cara berwudunya. Tata cara tentunya bagaimana tata cara wudu yang baik dan benar. Jadi mulai nanti kita akan pelajari mulai dari syaratnya, kemudian rukun wudunya, mana hal-hal yang membatalkan wudu. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Itu tentang bab toharoh. Kemudian bab selanjutnya yang akan kita pelajari di semester 1 ini adalah tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini tentu ada syaratnya. Mana yang termasuk syarat wajibnya, mana yang termasuk syarat syahnya, kemudian mana yang termasuk rukun sholat, mana yang termasuk sunnah dalam sholat. Semua kita akan pelajari di bab 2 tentang sholat 5 waktu ini. Kemudian tentang masuknya waktu sholat, kapan, zuhur kapan, subuh, dari mulai sampai akhir kapan, itu semua kita akan pelajari. Nah, kemudian untuk prakteknya tentu kalian akan praktek nanti sholat 5 waktu. Bacaannya mulai dari niat, takbiratul ihram, sampai seluruh bacaannya, kemudian salam. Itu kita akan praktek tentang sholat 5 waktu. Kemudian bab yang berikutnya yang akan kita bahas di semester ini adalah tentang sholat berjamaah. Sama, sholat berjamaah ini kita akan bahas ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Baik jamaahnya 1 orang, 2 orang, kemudian jamaahnya ada yang laki, kemudian ada yang perempuan. Itu kita akan bahas dalam bab sholat berjamaah. Bagaimana menjadi imam, kemudian bagaimana menegur imam jamaah ketika imam salah, bagaimana jamaah menegur. Semua kita akan bahas di tentang sholat berjamaah. Kemudian bab yang terakhir adalah bab zikir dan doa. Bagaimana tata cara berdoa. Jadi itu semua kita akan pelajari. Sama, nanti ada beberapa doa yang kita praktekkan. Kalian doa
minimal doa kepada orang tua itu yang harus kalian bisa. Jadi 4 bab itu yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Sekali lagi Pak Guru berpesan kepada kalian sebagai siswa yang baru saja masuk di MTSN 1 Mataram. Tentu Pak Guru berterima kasih kepada kalian semua karena telah masuk di MTSN 1 Mataram, memilih MTSN 1 Mataram. Dari sekian banyak sekolah kalian memilih MTSN 1 Mataram tempat kalian menimba ilmu. Jadi Pak Guru ucapkan selamat datang dan terima kasih pada kalian yang sudah memilih MTSN 1 Mataram. Tentu sebagai siswa MTSN 1 Mataram kita harus sama-sama menjaga nama baik. Nama baik siapa? Nama baik kalian sebagai siswa madrasah, nama baik orang tua kalian, kemudian nama baik madrasah kita, yakni Madrasah MTSN 1 Mataram. Jadi kita harus menjaga nama baiknya. Dengan cara apa? Menjaga lisan kita. Di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita agar kita tidak ngomong yang sembarangan. Kita harus jaga lisan kita. Menjaga lisan di zaman sekarang ini bukan hanya saja bicara kita, tetapi tangan kita. Karena sekarang ini bukan omongan saja yang berbahaya, tetapi tangan kita ketika kita mengetik. Nah, kita menulis di WA, kemudian di FB, di Instagram. Ini harus kita jaga juga tangan kita. Jangan sampai kita menulis hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang kotor. Nah, itu cara kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga nama baik orang tua kita, menjaga nama baik tempat kalian menimba ilmu, yakni MTSN 1 Mataram. Kalau kita lihat di media berapa banyak orang yang berurusan dengan pihak berwajib. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga tangannya. Dia mengetik hal-hal yang tidak benar, yang sekarang kita kenal dengan hoax. Sehingga dia berurusan dengan pihak yang berwajib. Bukan hoax saja, tetapi hal-hal hal-hal yang tidak patut untuk kita ucapkan itu juga harus kita jaga. Tidak patut kita tulis, lebih-lebih kita sebagai anak madrasah. Tidak patut kita menulis itu, maka jangan. Sebelum kita menulis, maka kita harus pikirkan. Makanya kita diberikan satu mulut, kemudian dua telinga. Kita dengar dulu, dua telinga. Kita diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pikirkan, oh kalau saya menulis ini, oh kalau saya mengucapkan ini, berbahaya enggak, kotor tidak omongan saya ini, menyinggung perasaan orang atau tidak. Maka kita harus menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, agar kita tidak menulis, tidak mengetik hal-hal yang membuat orang lain tersinggung. Pesan terakhir Pak Guru, ketika kalian sudah masuk di MTSN 1 Mataram, kalian menjadi keluarga besar MTSN 1 Mataram. Kalian bersaudara dengan teman-teman kalian yang lainnya. Maka jaga, sungguhnya Islam itu, kita ini adalah bersaudara. Lebih-lebih kalian sudah di satu lingkungan, di satu madrasah. Maka kalian dengan teman-teman kalian, dengan kakak kelas kalian adalah bersaudara. Mari kita jaga saudara-saudara kita. Jangan sampai kita membuli. Nah, ini kita jauhkan. Membuli itu kita jauhkan, apalagi sampai bertengkar. Di Marsama sudah dijelaskan berapa poinnya kalau bertengkar dengan teman. Jadi mari sama-sama kita menjaga. Ini saja sebagai awal dari pertemuan kita di fikih ini. Insya Allah pertemuan kedua kita akan mulai masuk di bab 1 tentang toharoh. Insya Allah kita akan menggunakan beberapa media, karena sekarang ini kita BDR, belajar di rumah. Kita akan mempergunakan beberapa media. Insya Allah kita akan mempergunakan Zoom, atau kita lewat WhatsApp, atau nanti
juga beberapa tugas yang Pak Guru akan sampaikan lewat e-learning. Jadi kita alhamdulillah kalian sudah paham tentang e-learning, bagaimana cara mempergunakan e-learning ketika matsama kalian sudah bisa. Jadi nanti e-learning itu kita akan pergunakan seterusnya. Ada beberapa tugas yang Pak Guru akan memberikannya lewat e-learning. Ini aja mungkin pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.